Bagi sebagian dari kita, kata Bunnyman terdengar seperti nama karakter lucu dan menggemaskan dari buku. Tapi bagi sebagian orang dari Virginia Utara, ini adalah sumber dari legenda urban yang menakutkan. Konon, jika kamu pergi ke dekat suatu jembatan di Clifton pada malam tertentu, kamu bisa menemui ajal di tangan Bunnyman. Kecuali kalau kamu memukul kepalanya dengan wortel besar, mungkin. Satu kisah di balik cerita rakyat urban ini dimulai dari seorang pria bernama Douglas Griffin. Kabarnya, ia pernah dirawat di rumah sakit jiwa tapi berhasil kabur pada tahun 1904. Bus yang mengangkutnya dan beberapa pasien lainnya mengalami kecelakaan. Sebagian besar pasien ditemukan usai kecelakaan itu, kecuali dia. Dia seolah lenyap di telan bumi. Beberapa minggu kemudian, petunjuk-petunjuk aneh mulai bermunculan di hutan. Kalau kamu bepergian ke Italia, Spanyol, atau bahkan ke beberapa bagian Asia, melihat hidangan daging kelinci bukanlah hal yang aneh. Tapi saat melihat tanda-tanda seseorang memakan kelinci di ladang di Virginia Utara, itu baru menyeramkan. Rumor mulai menyebar kalau Douglas memiliki kebiasaan makan yang tidak biasa ini karena harus bertahan hidup sendirian di alam liar. Kemudian, cerita itu menjadi semakin mengerikan karena kabarnya pada malam tanggal 31 Oktober, Douglas juga mulai menyerang orang-orang. Jangan terlalu panik dulu. Faktanya, tidak pernah ada rumah sakit jiwa di Clifton. Dan cerita tentang Douglas Griffin mungkin hanya karangan penduduk setempat. Tapi itu tidak menghentikan orang-orang untuk percaya akan keberadaan Bunnyman. Dan kisah ini menjadi populer hingga menginspirasi film franchise-nya sendiri. Salah satu yang coba mencari tahu tentang legenda Bunnyman adalah seorang arsiparis di Fairfax County. Dia menemukan bahwa akar dari legenda ini adalah sepasang suami istri yang mengalami kejadian menakutkan saat seorang pria melempar sesuatu ke mobil mereka. Ya, itu memang tidak terlalu menarik, tapi pria tersebut konon mengenakan pakaian berwarna putih atau terang. Ada juga sesuatu yang terlihat menonjol di kepalanya juga. Apakah itu terlihat seperti telinga kelinci? Entahlah, tapi sejak itu, cerita ini mulai ramai dengan orang-orang saling bertukar cerita tentang pria berpakaian kelinci yang mengejar mereka di hutan. Hingga hari ini, beberapa orang menolak untuk menerima bahwa legenda Bunnyman ini tidak benar dan berpikir pemerintah setempat berusaha menutupi sesuatu. Yang jelas, tidak ada bukti nyata yang mendukung anggapan mereka. Terlepas dari apakah Bunnyman benar-benar ada atau tidak, legenda urban memang menarik ya. Terutama yang bisa membuat kita bertanya-tanya apakah itu benar adanya. Untungnya, kita hidup di era informasi tanpa batas dan memiliki akses ke berbagai sumber daya yang lengkap. Ini memberi kita kesempatan untuk menguji kebenaran beberapa legenda ini. Pertama, pertanyaan yang ada di benak semua orang. Apakah tikus benar-benar bisa memanjat toilet? Bersiaplah, dan jawabannya adalah ya. Tikus memang bisa jadi peliharaan yang lucu dan menggemaskan. Tapi membayangkan tikus menjadikan toilet sebagai kolam renang pribadi tidaklah menyenangkan. Sebuah video di internet menjelaskan seluruh prosesnya dengan cara yang menjijikan tapi menarik. Hewan pengerat kecil ini mampu memanjat pipa dan menyelinap ke dalam lekukan toilet seperti pemain akrobat di sirkus. Dan percaya atau tidak, mereka juga perenang yang handal. Dan rupanya, mereka bisa menahan napas cukup lama dan tidak terlalu mempermasalahkan tempat mereka berenang. Beberapa legenda urban lainnya sedikit lebih virtual. Bayangkan ini, pada tahun 1981, kamu sedang nongkrong di pusat game arcade favoritmu. Kamu sudah bermain berjam-jam, tapi ada satu game yang membuatmu ketagihan, Polybius. Game ini memancarkan cahaya digital surrealis yang memantul di wajah setiap pemainnya. Kamu tidak bisa berhenti bermain, begitu juga dengan yang lain. Tak lama kemudian, segalanya mulai menjadi aneh. Para pemain merasa mual, stres, dan mengalami mimpi buruk mengerikan. Mesin game ini lebih sering diservis daripada yang lain, dengan pria berjas hitam membuka mesin setiap minggu untuk merekam datanya. Tapi sepertinya mereka tidak tertarik dengan koin-koinnya. Tidak lama setelah Polybius muncul, game arcade misterius ini lenyap begitu saja, dibawa oleh pria-pria berjas hitam yang sama, tanpa meninggalkan jejak keberadaannya. Setidaknya itulah cerita utamanya, dan ini salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan di dunia game.
Seperti semua cerita bagus lainnya, cerita ini terus dibicarakan oleh para penggemarnya. Tapi masalahnya, kebanyakan orang menganggap game ini tidak pernah ada. Legenda Polybius penuh dengan detail yang saling bertentangan. Bahkan tidak ada yang punya salinan file game aslinya. Jadi tidak ada yang tahu persis seperti apa game itu. Apakah itu permainan puzzle? Grafis jenis apa yang digunakan? Tapi satu hal yang tampaknya disetujui semua orang, game ini memusingkan dan membingungkan. Dalam game ini, bentuk geometris berwarna-warni meliuk-liuk dan bertumpuk dari semacam portal di tengah seperti hipnotis digital. Menurut legenda, kombinasi grafis vektor dan raster yang intens dalam Polybius membuat pikiran rentan terhadap pesan tersembunyi dari otoritas. Meski detail game ini masih simpang siur, ceritanya memang berakar dari kejadian nyata. Pada tahun 80-an, kabarnya ada sebuah game bernama Tempest yang membuat beberapa pemainnya merasa mual. Oke, mungkin kurang tepat disebut mual, karena game ini menyebabkan gerakan tidak terkendali dan pusing pada pemainnya. Benar-benar menantang. Bahkan hubungan subliminal video game itu nyata. Beberapa agensi resmi menggunakan video game untuk melatih personel mereka. Kombinasikan semua itu dengan game Polyplay di tahun 1985. Sebuah kabinet game arcade berisi 8 permainan yang ditarik kembali, mungkin karena alasan hak cipta. Dan jadilah landasan yang cukup kuat untuk penipuan besar-besaran. Ups, maksudku legenda urban. Kalau dipikir-pikir, bahkan nama Polybius sendiri bisa jadi versi keliru dari Polyplay. Kalau menurutku sih, ini cuma omong kosong belaka. Kita beralih ke Eropa untuk melihat legenda urban yang mungkin benar-benar ada. Sosok misterius yang berkeliaran di hutan lokal di Swiss menjadi sumber cerita yang sangat menarik. Selama 1 dekade penuh, orang-orang membicarakan sosok yang berkeliaran mengenakan masker gas dan pakaian kamuflase ini. Meskipun ada banyak saksi mata, tidak ada yang bisa memastikan keberadaan sosok menyeramkan ini, yang menjadikannya legenda bagi banyak orang. Mereka bahkan memberinya nama yang keren, Le Lion. Ceritanya pun semakin menarik. Pada tahun 2013, akhirnya ada yang berhasil mengabadikan foto Le Lion dan membuktikan dia benar-benar ada. Belakangan, masker gas dan jubahnya ditemukan di hutan bersama sebuah catatan yang menyatakan dia tidak berbahaya dan tidak tahan lagi dianggap sebagai monster. Apakah dia menghilang? Apakah dia pindah ke hutan lain? Ataukah dia menyamar sebagai badut yang ramah? Kita mungkin tidak akan pernah tahu, tapi satu hal yang pasti, Le Lion akan selalu dikenang sebagai roh yang berkeliaran di hutan Swiss selama 1 dekade dan membuat kita penasaran dengan kisahnya yang sebenarnya. Kamu pernah menonton filmnya, membaca bukunya, atau setidaknya pernah mendengar nama Tarzan? Nah, ternyata dia mungkin bukan hanya sekedar dongeng belaka. Tarzan mungkin pernah ada di kehidupan nyata, dan bahkan bisa jadi dia adalah Earl of Streatham ke-14, William Charles Milden. Kisah bertahan hidup ini sangat mirip dengan kisah Tarzan. Keduanya berasal dari keluarga bangsawan Inggris dan terdampar di Afrika. Kapal Milden hancur saat badai selama 3 hari dan dia mengaku bisa selamat dengan berpegangan pada potongan puing kapal. Dia terdampar di pantai dan mulai berteman dengan sekelompok kera. Dia mengaku saat itu dia berpikir, entah kenapa aku tidak takut dengan makhluk-makhluk aneh ini. Penampilan mereka mengerikan tapi terkesan lembut dan tidak berbahaya. Dia menjadi sangat dekat dengan kera-kera itu, sampai-sampai mereka memberinya makanan, dan dia bahkan membangun rumah pohon untuk ditinggali. Dia sangat kuat dan fleksibel untuk usianya, tapi tidak seperti tokoh kartunnya, dia tidak pernah menjadi pemimpin para hewan. Tidak seperti Tarzan, dia tidak bisa berbicara dengan kera-kera itu, tapi ia menemukan cara untuk berkomunikasi.